Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG LPTK UNES tahap 3 atas nama Nova Triwibowo dengan NIM yaitu 520 ya 055 ya PPG tahap 3 UNES dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja praktek pembelajaran. Ya, video ini digunakan untuk memenuhi tugas UIN PPG tahap 3. Oke. Sebelum itu kami akan menunjukkan form pendaftaran yang sudah kami input di link UKM PPG ya kemdikbud.go.id ya, akan saya perlihatkan ini ya. Ini nomor daftar ujian saya ini ya. Nomor daftar ujian yaitu 2020408 nama Nova Triwibowo. Oke, ini ya. Sudah mencetak formulir pendaftaran uji kompetensi. Terus pada video praktek pembelajaran saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan sistem pendingin pada mapel atau mata pelajaran sistem pendingin di kelas 312 TKRO 4 ya. Saran ya dan masukan nanti saya tunggu setelah Anda melihat dari video praktek pembelajaran yang sudah saya buat. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran PMKR pada materi mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, untuk ketua kelas menyiapkan memimpin doa dulu. Mas Dafa, mari disiapkan. Pada hari ini berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih pada Mas Dafa selaku ketua kelas. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Ardani ada ya? Terus Ya, Pak. Ardi Firmansah ada. Terus Arya Doni ada. Terus Anang ada. Ferdi ada. Terus selanjutnya Rahmat Rehan, Rahmat Yulia hadir ya. Oke. Untuk absensi nanti juga memakai absensi di samping absensi manual, nanti juga mengisi absensi di Google Form ya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan share dulu untuk materinya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Iya, Pak. Ya. Jadi pertama ada motivasi. Jika kamu mencari satu orang
yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Nah, ini yang dimaksudkan adalah ketika kamu akan mengubah hidup kamu, ya, kamu juga harus mampu mengubah diri kamu sendiri, ya, diawali dari diri kamu sendiri supaya bisa mengubah hidup kalian dengan berbagai usaha, ya, supaya kehidupan kalian nanti berubah, ya, ada kemajuan. Nah, itu motivasi dari saya. Terus selanjutnya di tengah masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ya, rajin cuci tangan. Terus untuk selanjutnya, untuk mata pelajaran pada siang ini adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan kompetensi dasar, mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, dan memperbaiki sistem pendingin. Untuk tujuan pembelajaran, 1, melalui pengamatan video, siswa dapat memperkirakan kerusakan sistem pendingin dengan mengembangkan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, serta teliti, disiplin, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Ya. Jadi itu ya, nanti ada videonya, silakan diamati supaya kamu nanti disarankan untuk berpikir kritis terhadap video tersebut. Terus selanjutnya tujuan yang kedua, melalui membaca modul siswa dapat menentukan langkah pemecahan sistem pendingin. Jadi kamu setelah membaca modul yang sudah saya berikan di link Google Drive, yaitu dipelajari supaya nanti kamu bisa menentukan pemecahan sistem pendingin. Terus yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat menemukan cara perbaikan sistem pendingin dengan mengembangkan berpikir kritis, ya, berkomunikasi, kolaborasi, teliti, disiplin, bekerja sama, dan menghargai pendapat. Oke, untuk sebelum kita pembelajaran, ya, nanti model pembelajarannya adalah problem based learning. Jadi di mana siswa disuruh mengamati suatu masalah, terus didiskusikan di kelompok. Untuk bagian kelompoknya, jadi nomor kelompok 1, ya, tadi mulai nomor urut 1 sampai dengan 3, ya. Kelompok 2, ya, saya sebutkan untuk kelompok 1 Dava, Ardi, Rehan. Untuk kelompok 2-nya Arya Doni, Anang, Febri. Terus untuk kelompok 4 Nando, Erdi, Ardani, Rehan, Yulia, ya. Itu kelompoknya, dan nanti silakan mengamati video permasalahan dan didiskusikan di kelompok. Oke. Terus belum masuk ke materi, ya, kita akan persepsi, ya, dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, ya. Ini ada komponen sistem pendingin, ya, ada termostat, water pump, ya, water jet, jaket, radiator. Siapa yang masih ingat apa fungsi dari termostat? Ya, Saya, Pak. ya, nama siapa, Mas? Anang Ma'ruf, Pak. Ya, dari termostat, Pak. Mas. Termostat adalah untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya, Pak. Oke, ya, betul sekali. Jadi fungsi termostat itu, ya, Mas. Jadi masih ingat memori kalian. Oke. Pertanyaan lagi. Ya, water pump. Fungsi water pump apa, Mas? Ayo, apa fungsi water pump? Ya, Pak. Ya, fungsi dari water pump, Mas. Ya, Pak. Ya. Sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata, Pak. Ya, betul. Fungsi water pump itu menyerap suhu mesin, ya, suhu panas mesin secara merata. Terus satu lagi, fungsi water jacket. Ya, siapa yang tahu?
fungsi water jacket. Ya. Ini ada nilai plus nih nanti. Water jacket. Keren. Ya. Gunamu. Oke. Ada fungsi water jacket. Ya. Kalau tidak ada ya, water jacket adalah sebagai tempat untuk menyerap panas dengan lubang-lubang saluran air yang ada di baik kepala sumber maupun blok. Secara merata. Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan persepsi dari cara kerja sistem pendingin. Dengan video. Mati terus. Oke, tunggu sebentar. Nah, sistem pendingin. Ya, ini ada termostat, ada radiator serta tutupnya, ya, ada reservoir tank, dan juga ada pompa air, ada water jacket. Nah, ketika termostat belum mencapai titik suhu 80 derajat Celcius, ya, termostat masih menutup, Mas. Jadi air atau coolant pendingin disirkulasikan di sini, di daerah sini, di daerah mesin sini. Sedangkan kalau sudah mencapai suhu 8, nah ketika ini kondisi dingin ya, ini masih menutup termostat. Nah, ini sirkulasi coolant airnya seperti ini. Nah, masih disirkulasikan di blok silinder, ya. Seperti itu. Terus kalau dalam kondisi panas atau melebihi dari 80 derajat, termostat akan terbuka dan air atau coolant pendingin akan disirkulasikan menuju radiator melalui saluran air. Disirkulasikan secara terus-menerus. Oke, seperti itu. Oke. Terus sekarang amati video gangguan sistem pendingin. Nah, ini ada gangguan seperti ini, Mas. Nanti silakan didiskusikan kerusakannya pada apa, cara perbaikannya bagaimana, ya, penyebabnya apa, yang rusak, komponennya apa yang rusak. Oke. Oke. Siap. Tunggu dulu. Nah, ini ada mobil Kijang ini, ya. Tiba-tiba ya indikator suhu temperatur mesin naik. Nah, ini ketika guru akan melakukan latihan setir pada anak. Nah, ini radio tiba-tiba mesinnya mati, mobilnya berhenti. Dan radiatornya mengeluarkan asap. Oke. Silakan didiskusikan ya. Nanti dan hasil diskusinya dipresentasikan di akhir nanti. Ya. Sekarang kita tetapkan, merumuskan dan menetapkan masalah. Ya, masalah yang ada di video tadi. Kamu harus berpikir kritis ya. Dengan mengembangkan high order thinking skill. Jadi ini, seorang guru ketika berangkat melatih setir, mobil mengalami kendala di tengah jalan dan akhirnya mobil tersebut dibawa ke sebuah bengkel. Ya, gangguan apa yang dialami? Yaitu indikator suhu mesin naik, berada di temperatur yang tinggi. Ya, silakan cari nanti gangguan apa, yang ada kerusakan itu komponen apa, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana langkah perbaikannya. Oke. Nah, silakan diskusikan terlebih dahulu. Oke. Diskusi ya, kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi.
Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ketika diskusi, kamu harus menggali informasi ya lewat internet ya. Jadi valid datanya, data yang diperoleh dari internet nanti didiskusikan dan ditarik kesimpulan hasil diskusinya nanti disampaikan pada presentasi. Oke, sebelumnya saya jelaskan terkait daftar kemungkinan penyebab overhead pada mesin. Yang pertama, overhead saat macet itu penyebabnya jumlah coolant terlalu sedikit. Perbaikannya coolant perlu ditambah. Terus yang kedua, overhead saat kecepatan tinggi saluran di radiator, penyebabnya saluran di radiator tersumbat oleh kotoran. Perbaikannya bongkar saluran dan bersihkan. Terus selanjutnya ada banyak ya di sini, nanti kamu bisa mempelajari di modul yang sudah saya berikan. Terus langkah pemeriksaan komponen sistem pendingin. Yang pertama itu ada pemeriksaan pompa air. Caranya bagaimana, Pak? Pemeriksaan pompa air dapat dilakukan dengan cara memutar dudukan puli ya dan diamati. Nah, seperti ini ya, Mas. Diamati bearing pompa air kasar atau berisik atau masih bagus ya. Apabila diperlukan penggantian ketika diputar kok kasar atau berisik, maka bearing tersebut perlu diganti dengan yang baru ya. Terus untuk pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan termostat. Ini yang pertama kita siapkan ada panci ya. Kita beri air panas yaitu air yang bersuhu 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Terus termostat kita gantung pakai kawat. Nah, pakai kawat seperti ini dicelupkan, kita amati apakah katup termostat itu membuka atau tidak. Kalau tidak membuka, maka termostat tidak berfungsi atau sudah rusak. Terus diamati pembukaan, kalau termostat bisa membuka, itu diamati tinggi kenaikan katupnya berapa. Ya, standarnya suhu pada 95 derajat Celcius, katup membuka selebar 8 mm atau lebih. Oke, untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah yang ketiga, pemeriksaan tutup radiator. Ini menggunakan alat ukur yang namanya radiator cup tester. Kita berikan tekanan 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi atau 10,7 sampai 10,9 PSI. Atau tekanan pembukaan minimum di sini dituliskan 0,6 kg per cm persegi. Ketika nanti kok ada penurunan tekanannya, berarti tutup radiator itu sudah rusak. Karena kalau sudah rusak seperti ini, untuk saluran pendinginan itu nanti akan mengalami kebocoran. Ya. Oke. Selanjutnya, pemeriksaan komponen sistem pendingin, pemeriksaan kebocoran sistem pendingin ya. Sama, pakai alat yang namanya radiator cup tester ya. Kita beri tekanan 1,2 kg cm persegi atau 17 PSI. Bila tekanan turun maka ada kebocoran pada saluran pendingin. Oke. Untuk hasil diskusi bisa dipresentasikan ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan presentasi ya. Terus nanti akan kita simpulkan. Oke. Sekarang penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok yang dipimpin oleh Mas Dava, mari bisa disampaikan. Hasil diskusi kelompok 1 ini
Kendaraan yang ada di video tersebut mengalami overheat pada mesin ditandai dengan indikator pada mesin pada dashboard menunjukkan high atau temperatur tinggi. Penyebabnya, satu, kemungkinan termostat rusak atau tidak berfungsi. Cara perbaikannya, lakukan pembongkaran pada rumah termostat, lepaskan termostat dan diganti dengan yang baru. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Oke, Pak. Menurut hasil diskusi kelompok 2, kendaraan yang ada di video tersebut mengalami mesin mati. Penyebabnya penggunaan oli mesin yang buruk atau murahan, Pak. Dan cara perbaikannya, lakukan pengurasan oli mesin dan ganti oli yang baru, Pak. Oh, ya. Sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 menyimpulkan bahwa penyebab gangguan tersebut adalah termostat rusak ya. Ditandai dengan indikator suhu pada dashboard naik. Sedangkan kelompok 2 menyatakan hasil diskusinya mesin mati karena penggunaan oli yang murahan atau yang kualitasnya rendah ya. Sekarang bisa kita simpulkan ya, yang paling tepat ya, karena itu indikator pada dashboard itu menunjukkan temperatur tinggi. Jadi yang paling tepat adalah termostat rusak ya. Jadi untuk langkah perbaikannya itu dilakukan pembongkaran pada rumah termostat yang terus dilakukan pengecekan dulu ya. Pengecekan dulu, ketika dipastikan rusak nanti baru diganti. Untuk pemeriksaannya sama seperti yang saya sampaikan tadi, pembersihan termostat. Oke. Jadi untuk kelompok 2 laporannya mungkin kurang valid ya. Untuk yang valid itu malah di kelompok 1. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, karena dari pembelajaran ini bisa kita simpulkan ya, dari pengamatan video tadi, mobil mengalami gangguan dengan ditandai indikator suhu dashboard menunjukkan high tinggi dan mobil tiba-tiba mesin mati, maka mobil tersebut mengalami gangguan ya, gangguannya overheat ya. Yang kedua, overheat bisa terjadi, kemungkinan penyebabnya adalah termostat, tapi jangan lupa dicek dulu termostatnya ya. Kalau termostat normal, bisa melakukan pengecekan pada komponen lain. Ya. Kalau termostat cutupnya tidak mau membuka pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat tersebut rusak. Ya. Langkah perbaikannya yaitu dilakukan pembongkaran pada rumah termostat dengan cara mengeluarkan terlebih dahulu media pendingin mesin, dikuras dulu ya, melepas saluran air keluar, melepas tutup rumah termostat, kemudian mengeluarkan termostat dari rumahnya dan termostat kita ganti dengan yang baru ya apabila termostat tersebut rusak. Oke, selanjutnya terkait penilaian, nanti kamu setelah pembelajaran hari ini ya ada penilaian pengetahuan ya dengan cara mengerjakan soal hot ya, soal pengetahuan. Contohnya seperti ini ya. Soalnya cerita dulu ya, ada narasinya dulu baru nanti ada poinnya. Linknya seperti ini ya, nanti saya share di grup WA. Ini bentuk soalnya seperti ini. Narasi dulu baru ke poinnya. Terus untuk selanjutnya penilaian keterampilan ya. Jadi keterampilan kalian itu nanti ya untuk penilaiannya itu kalian mengamati video praktek dari pemeriksaan sistem pendingin. Terus setelah itu kalian membuat laporan ya berupa tabel seperti ini ya. Disebutkan di situ nama pemeriksaannya, pemeriksaan apa, cara pemeriksaannya bagaimana, spesifikasinya, angka-angkanya dituliskan, terus kesimpulannya bagaimana. Oke.
Terus selanjutnya untuk penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini nanti kamu dinilai dari kedisiplinan ya, kerajinan ya, dan tanggung jawab kalian. Semuanya ada nilainya ya. Oke. Mungkin untuk refleksi kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini tadi adalah mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Jadi yang kamu peroleh apa, Mas? Ilmunya dari pembelajaran ini. Mungkin Mas Arya Doni, pemeriksaan apa, terus solusinya bagaimana? Ilmu yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Ya, bisa tambah ilmu lagi, Pak, tentang kerusakan termostat atau yang lain-lainnya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada manfaatnya ya kalian. Terus untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari terkait sistem pelumas ya. Nanti materi akan di-share di grup ya, dan bisa diakses lewat Google Drive. Terus ada pesan moral bagi kalian ya, selalu tinggalkan kedisiplinan ya. Ketika kamu disuruh atau ditugasi masuk Zoom jam sekian ya, kamu harus disiplin masuk jam sekian. Seperti itu. Oke, Pak. Sebelum pembelajaran mari ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mas Dava, mari dipimpin untuk berdoa. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker ya, rajin cuci tangan. Oke. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek pembelajaran yang sudah saya buat ya. Saran maupun masukan yang sifatnya membangun akan kami tunggu ya, guna meningkatkan pembelajaran saya ya, supaya lebih sempurna lagi ya. Ada kekurangan dan lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.